Halo, selamat datang di podcast Do You See What I See bersama saya Pak Popo. Hari ini saya mau cerita nih gara-gara kemarin sempat ngalamin satu kejadian yang udah lama sih nggak ngalamin yang kayak gini, cuman cukup excited. Ya horror malah excited. Jadi gini ceritanya, beberapa hari lalu gue sempat pergi sama istri kira-kira sampai jam 12 malam lah. Udah lama banget sih nggak pergi bareng istri yang pergi seharian gitu ya. Terus pulang cukup malam karena waktu itu sempat makan di luar. Dan baru balik tuh jam 12 malam gitu. Nah ketika sampai rumah nggak ada, ya udah pada tidur orang-orang rumah. Terus ya beres-beres sebentar, cuci-cuci gitu ya. Nah gantian gue habis mandi, istri gue mandi. Nah gue lagi di atas kasur. Nah di situ gue mainin HP. Mungkin itu udah jam setengah 12 kali, setengah 1. Tiba-tiba gue dengar suara jegrek gitu, sebuah pintu terbuka. Yang gue yakin nih, kalau gue pulang emang biasanya kalau gue pulang malam, anak gue entah yang kecil atau yang gede itu suka keluar minta ditemenin. Nah gue udah tahu nih ini pasti pintunya kamar anak-anak. Terus denger suara langkah deg 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 deg, turun tangga deg 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 deg. Tapi ada tapinya gue tunggu sekitar 2 menit 3 menit kok nggak ada yang masuk. Ya udahlah gue pikir mungkin di kamar mandi gitu ya. Pas gue lagi mainan HP tiba-tiba pintunya kebuka jegrek. Seperti biasa ada suara suara anak gue yang gede kali ini. Anak gue yang gede itu masuk ke kamar. Terus memandang gue dengan tatapan minta ditemenin. Tapi di situ anehnya dia ngomong pakai bahasa yang gue nggak tahu gitu ya. Kurang lebihnya gini kayak gitu. Jadi gue bilang, "Kak, kamu ngomong apa sih?" gitu kan. Terus dia ngulangin lagi kata-kata yang sama gitu dalam beberapa kalimat yang lebih panjang. Kayak gitu tadi ya. Kayak bahasa alien lah. Gue juga belum pernah dia mainan kata-kata dengan kalimat kayak gitu. Gue nggak tahu. Gue kira dia bercandaan sama adiknya. Terus kebawa ngimpi gitu ya. Terus dia sleepwalking. Terus ngomong kayak gitu. Terus gue bilang, ngawur. Sini kak, tidur di sebelah papa gitu. Akhirnya gue kelonin. Terus gue nanya sama dia, kamu udah sholat belum? Dia gak jawab, belum sholat ya? Yaudah sana wudhu dulu. Terus dia bangun lagi, melek, bangun. Terus dia buka celana. Terus gue bilang, ngapain buka celana? Terus dia langsung masuk kamar, mungkin mau pipis gitu kan. Begitu masuk kamar mandi, istri gue juga udah keluar. Terus kamar mandi ini di kamar. Nah dia tiba-tiba kayak wudhu gitu. Mungkin dia belum sholat gitu ya. Terus dia wudhu. Begitu keluar, terus gue tanya lagi, kamu udah sholat belum? Terus dia ngangguk, udah gitu, ngangguk tapi nggak ngomong. Dia bilang udah, tapi ngangguk aja. Terus ngapain wudhu? Gue bilang gitu kan. Yaudah ayo papa temenin ke atas, cuman papa mau ngambil minum dulu. Gue bilang gitu. Terus akhirnya gue ke ruang tengah ngambil minum. Nah dia tuh ngintilin di belakang gue gitu. Gue di jalan duluan ngambil minum di kulkas. Terus dia ngintilin di belakang sambil berdiri di tengah ruangan sambil ngeliatin gue. Tapi posisi badannya tuh aneh gitu. Jadi kayak film apa ya? Film ini Toy Story, tau nggak? Woody yang lagi kayak lemes gitu, terus kepalanya gitu. Terus dia sekali lagi ngomong bahasa yang tadi. Sambil gitu, tapi ngeliatin gue. Tapi posisi badannya aneh gitu, kepalanya miring gini. Terus kan, astagfirullahaladzim, dalam hati gue, aneh-aneh aja nih anak. Yaudah, ayo ke atas. Akhirnya gue gandeng, terus naik ke atas. Nah kamarnya di atas. Nah pas di kamar, gue klonin, adiknya udah tidur. Terus gue klonin, terus gue bilang, udah berdoa belum? Udah, berdoa dulu.
Udah berdoa, akhirnya dia berdoa, gue selimutin, terus gue keluar. Gue matiin lampu, gue keluar. Begitu keluar kamar, gue tuh nggak, jadi keluar kamar pintunya buka gitu ya, buka ke kiri gitu. Terus gue keluar kamar, gue ngadep ke kaca. Gue waktu itu pakai baju hijau pastel gitu deh. Terus gue tuh lihat kaca, gue lihat kaca, ada gue ngeliat pantulan baju gue. Nah di luar tuh gelap karena di dalam terang, di luar gelap, jadi mantul gitu. Jadi pas mantul gue ngeliat baju gue mantul di kaca. Tapi kok muka gue nggak mantul di kaca? Sambil gue ngeliatin, gue mengerinyit gitu, terus gue liatin aja. Kok kayak ada orang. Maksudnya ada orang lain di pantulan itu gitu. Terus gue langsung ngadep belakang gitu. Astagfirullah, gue kayak kaget. Karena gue lihat kayak bukan gue, karena gue kan pakai kacamata, terus rambutnya emang acak-acakan. Cuman yang gue lihat tuh kayak ada putih gitu loh, putih di bagian kepala, tapi bajunya baju gue gitu. Gue pikir pantulan orang di belakang gitu kan. Pas gue lihat ke belakang nggak ada apa-apa, tapi begitu gue balik lagi ngeliatin kaca, nah di kaca itu jelas banget. Jadi gue pakai baju hijau, rambutnya tuh putih ke bawah gitu. Jadi bajunya baju gue, rambutnya putih segini, nggak sampai nutupin bajunya. Kayak pakai wig kebalik gitu. Jadi rambutnya putih gitu. Nah gue takutnya itu karena putih, karena rambut gue hitam. Gue pernah rambut gue putih gitu kan. Tapi ini bukan rambut gue dan muka gue nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada mukanya, tapi cuman rambut ke bawah, tapi rambutnya putih. Terus dalam hati gue kayak astagfirullahaladzim. Terus gue langsung nyebut auzubillah kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus gue langsung deg-degan, gue langsung lari ke bawah. Wah deg-degan banget. Aduh apaan yang gue lihat gitu ya. Ya udah lama banget nggak ngerasain adrenalin kayak gitu, malah seneng kayak Black. Gara-gara tadi cerita yang barusan, jadi ingat satu cerita sebelumnya yang waktu itu. Jadi kamar anak gue ini di depannya ada freezer gede karena emang gue jualan kue. Jadi waktu itu anak-anak tidur di bawah karena kita emang suka tidur pindah-pindah. Jadi ada yang di bawah, kadang-kadang di atas. Nah waktu itu gue lagi ngedit podcast kayaknya jam 1-an belum selesai gitu ya. Terus anak gue yang kecil tidur sama gue di bawah di kamar belakang. Istri gue sama anak gue yang gede udah ketiduran duluan di depan gitu ya, di kamar depan di bawah juga. Terus tiba-tiba jam 1 ada orderan kue masuk karena gue punya toko kue namanya Honey to the Bee. Jadi cari ya toko kue 24 jam di Jakarta, Honey to the Bee, sekalian promosi. Instagramnya nanti gue taruh di bawah, Honey Bee World. Jadi promosi. Terus jam 1 ada order masuk, terus katanya dia mau ngambil ke rumah gitu ya. Ya udah, gue langsung naik ke atas. Tek sendiri, anak gue juga udah tidur. Pas gue ngambil buka freezer, cegrek gitu kan, buka, terus lagi milih-milih kue gitu karena dia mau pesan apa. Jadi gue sambil WhatsAppan sama si customer. Tiba-tiba di belakang gue ada yang teriak, "Pah!" gitu. Kenceng banget kayak gitu, gitu. "Pah!" Anak gue itu kan, suara anak gue, kaget gue. Astagfirullah, gue langsung balik badan. Gue takutnya si anak gue yang kecil yang lagi tidur itu karena gue keluar mungkin dia ngintilin gue gitu loh. Gue takut karena dia masih kecil mungkin takut. Terus gitu gue balik badan, kok nggak ada siapa-siapa gitu. Padahal gue dengar dengan sangat jelas gitu ya. Orang jelas-jelas dia teriak. Nggak mungkin gue salah dengar lah gitu. Teriak, "Pah!" Terus gue kaget, astagfirullah gitu kan. Gue langsung lihat ke belakang. Gue langsung lari ke tangga. Nah, gue takutnya dia naik. Pas gue lihat, nah nggak ada dia. Ya udahlah, gue langsung lari ke bawah. Bukan takut sih, lebih ke kemana sih anak itu gitu ya. Apa dia lari gitu kan. Terus begitu gue buka pintu kamar belakang, dia masih tidur di kasur. Terus gue pikir suara kakaknya gitu ya. Terus gue buka lah kamar istri gue yang di depan sama anak gue. Ternyata mereka juga seliputan. Terus gue, ya suara apa tadi? Ya gitu deh ceritanya, singkat. Cuman sebenarnya lawak sih, lucu aja. Maksudnya udah lama nggak ngalamin kayak gitu dan ada pengalaman kayak gitu jadi kayak zaman dulu. Ya mungkin itu aja, nggak serem sih, cuman jangan lupa kalau sholat pindah-pindah gitu ya kalau di rumah.
emang kamar atas jarang dipakai sholat, jadi kalau kita sholat lebih sering di bawah gitu ya. Ya gitu aja, sampai jumpa di podcast Do You See What I See yang lain. Dah, assalamualaikum.